Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa Cahaya Ramadan channel YouTube Kemenak Kulon Progo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, bisa bertemu dalam Cahaya Ramadan dalam tausiah Ramadan. Semoga kita selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita juga termasuk umat baginda Rasulullah yang dicinta dan kita juga diberikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan ibadah ini juga atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga karena apa? Tanpa hidayah Allah SWT yang diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa beribadah, kita tidak akan bisa melaksanakan atas perintah Allah SWT. Oleh karena itu semoga hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak henti-hentinya selalu meminta kepada Allah SWT agar kita selalu dalam hidup yang benar, dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya. Doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-Fatihah ayat 7. Nah, inilah ya doa yang selalu kita lafalkan, doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selalu diberikan jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini memaknai sebagai doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bisa juga dimaknai sebagai muhasabah diri atau evaluasi diri. Seberapa ibadah kita, seberapa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah benar atau sudah belum? Sehingga dalam evaluasi ini bisa ditarik kesimpulan kalau kita sudah beribadah dengan tekun, beribadah dengan benar, semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah SWT.
Tetapi apabila kita belum bisa beribadah dengan tekun, belum bisa beribadah dengan khusyuk, ya, kita harus selalu berdoa semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan hidayah oleh Allah SWT, sehingga ibadah kita kembali lagi normal. Ya, kalau boleh kita umpamakan, ya, kalau malaikat itu adalah mereka beribadah adalah tetap atau dalam garis lurus, selalu istiqomah, ya, selalu istiqomah kepada Allah Ta'ala, ya. Lah kalau para nabi atau para aulia illah itu mereka imannya selalu naik dan selalu naik, selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lah imannya kita orang-orang awam adalah boleh dikatakan naik turun, terkadang naik, terkadang turun, terkadang banyak naiknya tapi banyak juga turunnya, sehingga keimanan kita kadang-kadang juga dipertanyakan. Jangan-jangan nanti kita dalam akhir hayatnya kita dalam keadaan iman yang turun, ya. Ini naudzubillah. Maka dari itu selalulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kita kekuatan iman. Maka dalam tasyahud akhir ada sebuah doa yang dilafalkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah di hati kami dalam agama Engkau yang ridhoi, yang Engkau ridhoi. Ini dalam sholat atau tasyahud akhir, dalam kalimat yang terakhir itu selalu kita lafalkan. Semoga kita sebagai hamba-hamba yang awam ini selalu ditetapkan dalam apa? Dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini Bapak Ibu yang kita hormati, yang kita muliakan. Dalam ayat ini kita selalu introspeksi diri, ibadah kita, ya. Ibadah kita semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi, siang, sore, malam, tidak henti-hentinya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita benar-benar selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah menelantarkan hidup kita. Jangan sampai Allah mengesampingkan hidup kita, tapi semoga Allah selalu mendampingi kita dan selalu membimbing hidup kita dalam keadaan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam muhasabah cahaya Ramadan kali ini, yaitu adalah ada beberapa hal yang kami sampaikan, bahwa hidup kita adalah ada dua macam, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, ya, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia, ya. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Hai orang-orang yang beriman, sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman itu sangat betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang beriman tadi adalah mereka
betul-betul mencintai Allah Ta'ala, sehingga ibadahnya selalu naik tegak lurus, selalu naik dan bertambah. Dengan akhir hayatnya adalah husnul khotimah, dalam pungkasan hidup yang baik. Ini mereka orang yang betul-betul beriman, orang-orang yang betul makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia adalah betul-betul terjamin ibadahnya, betul-betul maksum dari dosa, sehingga mereka mendapatkan peringkat husnul khatimah. Semoga kita juga bisa seperti itu. Yang kedua adalah hubungan kita adalah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Imran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah dan akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin benar selamat, harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasul, insya Allah kita akan bersama-sama Rasul, dan kita akan menyayangi Rasul, insya Allah kita akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai saya, maka saya Nabi Muhammad maka besok akan bersama-sama dengan saya Nabi Muhammad masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala kita bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan selalu mengikuti akan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, yang selanjutnya, jamaah semuanya, pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hubungan sesama manusia. Yang selanjutnya, hubungan sesama manusia ini adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita berinteraksi dengan orang lain, maka orang yang bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada sebuah hadis, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini manusia. Oleh karena itu, umur kita yang ada marilah kita pergunakan untuk orang lain, baik itu menolong, memberikan kebahagiaan, memberikan kebaikan, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Insya Allah umur kita akan bermanfaat. Atau yang lain, atau dengan harta kita bisa menolong orang lain, atau dengan kekuatan kita, ya. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya harta, kita mempunyai kekuatan, tenaga, maka tenaga kita diberikan atau disokongkan atau dibantukan kepada yang lain, biar orang lain merasa ringan bebannya. Kemudian setelah kita dengan orang lain, tentunya adalah orang yang paling dekat adalah tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita, dan tetangga itu sebaiknya adalah yang diutamakan. Ada hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqri jarahu. Barang siapa yang iman kepada hari akhir, maka dia berhak untuk memuliakan tetangga. Kenapa? Tetangga ini adalah orang yang dekat dengan kita. Apa-apa yang ada dengan kita, maka tetangga kita adalah yang pertama kali memberikan pertolongan. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama selalu memuliakan tetangga. Yang kedua, yang selanjutnya
adalah sesama muslim kita. Sesama muslim adalah kita adalah sesama muslim, itu saudara, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya umat Islam itu adalah saudara, maka berbaiklah kepada sesama muslim, sesama umat Islam, karena semuanya adalah saudara, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan selalu menjelekkan orang lain, apalagi sesama muslim, apalagi bermusuhan. Jangan sampai. Mari kita bergotong royong, mari kita bergandeng tangan, mari kita selalu membantu umat Islam, baik dalam keseharian, dalam kerjaan, ataupun dengan doa. Walaupun sudah meninggal, kita akan selalu mendoakan umat muslim atau mendoakan sesama manusia. Semoga kita selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala dan diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga adalah kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama selalu untuk apa? Untuk memberikan dorongan, dorongan keimanan kepada teman-teman kita agar dalam ibadah di bulan Ramadan ini bisa sampai akhir bulan Ramadan, bisa sempurna menjalankan ibadah puasa dan bisa sempurna dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lain dan kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pemirsa Cahaya Ramadan, kiranya sekian yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhilafan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.